Maka di sini juga perlu kita tegaskan bahwa sesungguhnya saat ini tidak mungkin terjadi kiamat. Karena tidak mungkin terjadi kiamat itu selama masih ada orang yang adzan, selama masih ada orang yang salat, yang membaca Al-Quran, yang berzikir, yang menjalankan berbagai ibadah lainnya. Kiamat tidak mungkin terjadi. Karena itu tetaplah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang apabila nanti sudah tidak ada lagi orang yang beribadah kepada Allah, ateisme, paham yang kemudian tidak mau percaya, tidak yakin adanya Allah, kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan, inilah yang mempercepat dalam tanda kutip datangnya hari kiamat. Jika sudah tidak ada lagi umat Islam, dunia akan digulung, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab misi penciptaan manusia di muka bumi ini, misi penciptaan manusia dan jin di alam semesta ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Maka jika tidak ada lagi manusia yang beribadah kepada Allah, maka Allah akan menghancurkan alam semesta ini. Disebutkan di dalam hadis riwayat sahabat Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi kecuali di bumi sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Ya'la, Hakim dan Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Mudah-mudahan kita tidak dipusingkan, kita tidak dikhawatirkan, kita tidak takut lagi bahwa sebentar lagi akan terjadi kiamat. Kemudian menjadikan kita tidak bisa tenang untuk beribadah, tidak menjadikan kita menjadi orang yang fokus dengan pekerjaan yang merupakan kewajiban kita untuk mencari nafkah. Tidak betul-betul beribadah kepada Allah karena ada kekhawatiran, karena ada hal-hal yang membuat kita takut. Sebab tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu tanda-tandanya, sehingga hendaknya kita juga pahami bahwa disebutkan dekatnya hari kiamat itu bukan berarti dekat dalam pengertian kita, tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, surat Al-Hajj ayat 47. Sesungguhnya sehari dalam perhitungan Tuhanmu seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Sehingga iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan qamar, bulan sudah terbelah. Ini jangan difahami dekat sebagaimana kita memahami dekat, karena diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan dekatnya hari kiamat. Diutusnya Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga salah satu tanda-tanda kecil akan datangnya kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Orang-orang kafir pada waktu itu bertanya, kapankah terjadinya hari kiamat? Bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan terjadinya hari kiamat? Fima anta min dzikraha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berhak untuk mengatakan kapan terjadinya hari kiamat itu. Karena sesungguhnya kiamat kapan datangnya itu hanya ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap beribadah kepada Allah, kita tetap beraktivitas dengan baik untuk menunjang ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita seluruhnya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang memiliki akidah, keyakinan, kepercayaan yang benar, yang lurus, khususnya terkait dengan akhir zaman. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.